Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, yang pertama pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran badan dan tinggi badan manusia. Dan ini sudah terjadi sejak berada di dalam perut ibu hingga kita dewasa, seperti pada gambar ini. Dan yang kedua ada perkembangan manusia. Jadi perkembangan adalah perubahan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, untuk perubahan emosi dan pikiran manusia ini akan terus berkembang bahkan setelah kita mencapai usia dewasa nanti. Untuk contoh dari perkembangan manusia, misalnya yang pertama, saat kecil kita masih digendong oleh orang tua, tapi sekarang sudah bisa jalan sendiri karena ada perkembangan fisik. Yang kedua, misalnya saat kecil kita kadang menangis kalau ada barang yang hilang, tapi saat lebih dewasa kita akan berpikir untuk mencari barang tersebut dahulu. Nah, sekarang kita mau bahas faktor-faktor apa aja nih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, ada faktor genetik. Jadi, gen itu mengatur seluruh aktivitas dalam sel yang ada di tubuh kita, termasuk pertumbuhan dan perkembangan ini. Nah, faktor genetik ini juga diturunkan kepada anak atau keturunannya. Yang kedua, ada hormon. Hormon adalah senyawa yang mengatur berbagai fungsi di dalam tubuh, termasuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Lalu yang ketiga, ada makanan bergizi. Nah, makanan bergizi ini bukan cuma makanan yang enak dan mengenyangkan, tetapi juga menyehatkan untuk tubuh kita. Jadi, makanan bergizi adalah zat makanan dengan gizi seimbang. Nah, contohnya apa aja sih makanan yang bergizi? Nah, makanan bergizi itu makanan yang mengandung pertama, karbohidrat, contohnya kayak nasi atau roti. Yang kedua, misalnya lauk-lauk yang mengandung protein dan lemak, contohnya telur, tahu, tempe, dan ikan. Yang ketiga, sayur-sayuran yang mengandung mineral dan vitamin, contohnya bayam, kangkung, dan sayur-sayur lainnya. Dan yang terakhir ada buah-buahan yang mengandung vitamin, contohnya kayak jeruk, pisang, dan buah-buahan lainnya juga. Nah, yang keempat ada olahraga. Jadi, olahraga teratur akan membuat tubuh kita sehat, jadi nggak gampang sakit, sehingga pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tubuh kita juga akan semakin baik. Nah, olahraga yang bisa kita kerjain itu banyak banget, contohnya misalnya lompat tali, lari, main bola, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah istirahat. Nah, istirahat juga penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kita, bukan cuma beraktivitas aja. Nah, kalau tidur adalah bentuk istirahat yang sempurna. Karena saat tidur, kita menghentikan semua kegiatan kita dan melupakan hal-hal yang sedang kita pikirkan. Nah, sebaiknya itu, untuk anak-anak, tidur yang baik adalah selama 10 jam. Nah, selain pada manusia, pertumbuhan juga terjadi pada hewan. Sekarang, kita mau bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan. Yang pertama dan kedua sebenarnya sama seperti pada manusia, yaitu faktor genetik. Gen yang mengatur seluruh aktivitas dalam sel, termasuk pertumbuhan dan perkembangan hewan. Dan ini juga faktor yang diturunkan kepada keturunannya. Dan yang kedua adalah hormon yang juga mengatur berbagai fungsi di dalam tubuhnya. Dan yang ketiga ada nutrisi atau makanan, karena nutrisi berfungsi untuk mendukung proses pertumbuhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, karena tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Nah, kalau di tumbuhan ada dua faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Nah, faktor luar pada tumbuhan itu seperti nutrisi, sama seperti pada hewan dan pada manusia. Kemudian ada air, cahaya, kelembapan, dan suhu. Jadi, setiap tumbuhan memiliki tingkat suhu atau tingkat kelembapan yang terbaik untuk tiap tumbuhan. Jadi, biasanya jenis tumbuhan yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda juga. Dan untuk faktor dalamnya, sama seperti hewan dan manusia, itu dari sifat genetiknya atau sifat keturunannya. Dan juga yang kedua, hormon tumbuh di tumbuhannya. Nah, segitu aja materi kita hari ini, udah selesai.
Nah, sekarang ada soal-soal yang bisa dikerjain untuk latihan supaya bisa lebih mengerti materi ini. Sekian dari aku, makasih udah dengerin dan semangat terus. Jangan lupa dikerjain soalnya. Dadah!